Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman taruna taruni STMKG. Pada hari ini saya akan melanjutkan bahasan kita ya di mata kuliah oceanografi ini. Namun sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan amalan ibadah untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa dicukupkan, baik teman-teman masih semangat ya mengikuti perkuliahan ya. Jadi saya izin share screen teman-teman ya, bisa terlihat ya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang teori Sverdrup ya. Jadi kemarin kita sudah melanjutkan kita sudah membahas tentang arus geostropik. Nah, arus geostropik itu kan arus yang dia dipengaruhi oleh gradien tekanan dan juga oleh gaya Coriolis ya. Nah, sekarang kita bahas gimana sih sirkulasi arus gitu ya yang dibangkitkan oleh angin berdasarkan dengan teori Sverdrup ya. Jadi kita lanjutkan pembahasan kita hari ini. Nah, ini adalah outline pembelajaran ya. Jadi kita akan belajar tentang pendahuluan teori Sverdrup itu sendiri, persamaan teori Sverdrup. Nah, nanti jangan pusing ya, karena saya akan menjelaskan detail tapi tidak perlu pusing ya, karena ini sebagai apa ya? Pendahuluan ya, barangkali nanti teman-teman ingin melanjutkan S2 ke oceanografi dan juga ada teman-teman nanti setelah lulus dari STMKG ditempatkan di stasiun maritim ya. Sehingga ketika ada fenomena terkait sirkulasi arus ya di laut yang dibagikan oleh angin yang mungkin belum ada sebelumnya. Lalu dengan memahami teori-teori ini, kalian bisa melakukan analisis dan juga bisa melakukan perakiraan sesuai dengan konsep gitu ya. Jadi jangan sampai salah konsep. Nah, selanjutnya aplikasi teori Sverdrup di laut dan juga kesimpulan. Nah, kesimpulan ini berkaitan dengan apa sih keterbatasan dari teori ini gitu ya. Baik, sirkulasi arus laut yang ditimbulkan oleh angin atau yang dibangkitkan oleh angin. Jadi teman-teman, sirkulasi laut itu secara umum merupakan hubungan permanen antara pola sirkulasi horizontal yang didistribusikan rata-rata terhadap angin ya. Nah, lalu bagaimana kontribusi atau bagaimana sejarah gitu ya ditemukannya konsep sirkulasi arus laut ini yang dibangkitkan oleh angin. Nah, jadi sebenarnya ada 4 ya teman-teman ya. Namun pada pembelajaran kita sesuai dengan RPS ya, itu hanya nanti berfokus pada teori Sverdrup dan juga teori Stommel gitu ya. Namun nggak apa-apa ya, ini hanya introduction ya. Jadi pada tahun 1898 itu Pak Ekman secara kuantitatif menunjukkan bahwa penyimpangan arus terhadap arah angin disebabkan oleh rotasi bumi. Nah, tapi pada teori Ekman ini diasumsikan bahwa laut itu bersifat homogen atau tidak realistis gitu ya. Nah, lalu pada tahun 1947, nah ini ya, Sverdrup itu memberikan gambaran aliran geostropik di samudra luas yang dapat diimbangi secara lokal oleh tekanan yang ditimbulkan oleh angin, tetapi tidak dapat menggambarkan pola sirkulasi secara tertutup. Nah, Sverdrup ini juga menunjukkan bahwa angin itu merupakan driving agent atau pembangkit arus permukaan di daerah ekuator. Nah, namun dia ini ya, apa namanya, asumsinya lautnya ini secara luas. Jadi artinya kalau samudra itu kan dia luasan ya teman-teman ya, dia terbuka gitu ya. Tapi teori Sverdrup ini tidak bisa menjelaskan bagaimana sih fenomena sirkulasi arus ya ketika di daerah tanjung atau di daerah teluk gitu ya. Karena kalau teluk sama tanjung itu ya tertutup gitu ya.
Kemudian, pada tahun 1948 atau 1 tahun kemudian, Stommel menunjukkan, variasi lintang dari komponen vektor rotasi bumi yang memiliki pengaruh yang penting gitu ya terhadap arus batas barat, atau westerly boundary currents dan Stommel juga menerangkan bagaimana sih intensifikasi arus di bagian barat bumi. Nah, lalu setelah itu ya sebenarnya ada teori Mang pada tahun 1950 yang memasukkan detail gesekan angin dan memasukkan gaya gesek lateral. Jadi antar eh, apa namanya? Lapisan air laut itu ada gesekannya sebenarnya ya. Dan Mang itu menghasilkan rumusan analitik yang dapat menerangkan secara kuantitatif ya eh, atau secara matematis lah ya, sirkulasi arus laut yang ditimbulkan oleh adanya angin gitu ya. Nah, oke. Terus bagaimana sih teori Sverdrup itu sendiri? Nah, jadi seperti ini teman-teman. Sverdrup itu adalah seorang oceanographer dan juga meteorologis dari Norwegia gitu ya. Jadi kalau nanti kalian ingin belajar detail ya, dan ilmunya memang sudah terkenal bagus ya di sana oceanografinya dan kaitannya sama atmosfer, itu belajarnya di Norwegia gitu ya. Nanti undang-undang saya ya kalau udah ke sana ya. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Sverdrup itu menjelaskan sistem arus ekuator yang terdiri dari arus ekuator utara, arus ekuator selatan, dan juga arus balik ekuator yang timbul akibat pengaruh angin pasat tenggara dan angin pasat timur laut. Nanti kita jelaskan gitu ya. Lalu perbandingan solusi Ekman dan solusi Sverdrup ini, kalau Sverdrup itu tidak memberikan variasi kecepatan arus terhadap kedalaman yang detail ya, diberikan oleh Ekman. Nah, Sverdrup ini memasukkan satu batas lateral sehingga mendekati laut yang realistik tapinya ya. Jadi ini perbedaannya. Jadi tidak seperti Ekman yang hanya meninjau laut secara homogen atau tanpa batas horizontal. Lalu kelebihan lain dari solusi Sverdrup ini adalah laut yang ditinjau tidak lagi homogen, jadi lebih mewakili laut yang sebenarnya ya sudah saya jelaskan tadi. Kemudian Sverdrup ini hanya menentukan transport Ekman dan geostropik dan di seluruh lapisan yang terpenuhi oleh angin. Jadi dia lebih detail gitu ya. Nah, terus kemudian bagaimana pengujian solusi Sverdrup? Jadi ini ada daerah aplikasi persamaan Sverdrup ya. Ini misalnya daerah barat, selatan, ini utara gitu ya. Ini gambaran transportnya gitu ya, menghitung dari angin rata-rata dan kemudian menghitung curl dan seterusnya. Curl itu kalau waktu itu kita belajar di kalkulus ya, teman-teman. Oh, fisika ya, di fisika tentang fluida, fisika 4 itu kalau itu yang ini ya, tanda yang segitiga kebalik ya, jangan lupa ya. Kemudian menghitung medan densitas pada posisi-posisi tertentu yang didefinisikan dengan jarak dari batas sebelah timur. Jadi di sini ya, ini coastalnya atau pantainya gitu ya, ini arah utaranya. Kemudian menentukan transport massa geostropik. Nah, jadi geostropik tadi adalah apa? Perbedaan tekanan arus yang ini ya, perbedaan tekanan dengan gaya yang dipengaruhi perbedaan tekanan dan juga gaya Coriolis ya. Ini digambarkan seperti ini P-nya tekanan gitu ya berdasarkan data oceanografi lapangan dan kemudian menambahkan transport Ekman untuk mendapatkan transport total. Jadi ini tuh ditemukakan dengan data observasi, kemudian membandingkan hasil kedua perhitungan yang tadi ya, yang ketika dimasukkan batas lateral gitu ya, dengan tanpa dimasukkan batas lateral itu seperti apa. Nah, gitu ya. Nah, ini ya, mulai memusingkan. Enggak deh ya. Jadi jangan pusing ya, ini
supaya tahu gitu ya, bagaimana sih persamaan, yang membangkitkan atau sejarahnya gitu ya, perhitungan dari Sverdrup. Jadi, kalau misalnya belajar oceanografi itu ada 2 persamaan yang penting untuk dipahami, yaitu persamaan momentum dan persamaan kontinuitas. Kontinuitas kita sudah belajar ya dari SMA, terkait apa, debit ya, Q sama dengan apa, luasan dikali dengan, eee, luasan dikali dengan kecepatan ya, atau ya luasan dikali dengan kecepatan, A dikali V gitu ya. Nah, tapi kalau udah di laut itu tentu tidak sesederhana itu. Nah, persamaan momentum ini kalau di fisika apa, momentum adalah M dikali V, massa dikali kecepatan. Tapi kalau di laut karena, laut itu dinamis ya, kemudian, ada gaya-gaya pembangkit, kita sudah belajar ya gaya-gaya pembangkit ada dari tekanan, kemudian ada dari gesekan angin, ada dari apa, stres dasar ya, kalau kita belajar laut dangkal pasti ada gesekan dasar, kemudian ada arus, geostrofi gaya Coriolis dan lain sebagainya ya, dan juga densitas gitu ya. Terus persamaan keadaan terkait apa, suhu, salinitas, dan temperatur, oke ya. Diingat kembali ya teman-teman ya materi sebelum UTS-nya ya. Nah oke, jadi di persamaan momentum ini mungkin kalian cukup tahu aja dulu ya, bahwa, sebenarnya ada UVW itu merupakan komponen kecepatan arah arus ya, kecepatan arus pada arah X, Y, dan Z. Lalu, eee, T itu adalah waktu, X, Y, Z itu menunjukkan, dimensinya ya. Jadi arah X, Y, dan Z, arah sumbu ya, vertikal, horizontal, dan ini ya. Kemudian pas Coriolis kita belajar ya. Kemudian F itu adalah Coriolis berkaitan dengan lintang ya biasanya ya, V itu adalah, kecepatannya, lalu, rho itu densitas, AH itu adalah koefisien viskositas eddy, horizontal. Nah, nanti kita akan belajar dan AV itu adalah koefisien viskositas eddy secara vertikal. Eddy itu pusaran ya. Jadi eddy itu dia memiliki koefisien, viskositas itu apa, kekentalan ya. Jadi kekentalan air yang mempengaruhi, pusaran gitu ya, intinya seperti itu. Nah, di sini dou per doT kita sudah belajar di kalkulus ya, bahwa ini adalah apa, persamaan eee, diferensial parsial ya. Jadi ini adalah, dou per doT itu adalah perubahan arus arah U terhadap waktu, ini ya. VWT ini tinggal perubahan arus terhadap, waktu gitu ya. Kemudian, U X ini U ini adalah si apa, pembangkitnya gitu ya. UVW ini merupakan arah arus, secara X, Y, dan Z, kemudian arah arus yang dipengaruhi oleh Coriolis, itu hanya bekerja pada, sumbu X dan sumbu Y ya, kalau Z tidak bekerja ya dia ya. Kemudian, ruas kanannya ini ada, bagaimana sih pengaruh tekanan terhadap densitas ya. Lalu ini bagaimana, pengaruh densitas terhadap koefisien eddy ya, yang dipengaruhi oleh arus arah X, kemudian koefisien eddy yang dipengaruhi oleh arus Y, dan koefisien eddy yang dipengaruhi oleh arus Z. Nanti kita akan belajar lebih detail kalau masuk oceanografi ya. Oke, nah di sini, yang membedakan antara arus horizontal, jadi kalau sumbu X sama sumbu Y, ini sumbu X ya teman-teman ya, ini sumbu Y, dan ini adalah sumbu Z. Nah, yang membedakan itu adalah kalau di sumbu Z itu tidak ada efek Coriolis, kemudian di sumbu Z itu dipengaruhi oleh koefisien gravitasi gitu ya. Makanya, di sini yang membedakan. Terus gimana sih, teori Sverdrup itu sendiri? Nah, oke. Kita lanjut. Jadi solusi Sverdrup pada kondisi laut baroklinik kemarin kita sudah belajar ya.
dengan pendekatan hidrostatis. Jadi ini apa ya istilahnya disederhanakan gitu ya, secara pendekatan hidrostatis gitu ya. Nah, ini persamaan yang saya lingkarin warna biru ini pendekatan hidrostatis, maka persamaan momentum arah Z yang berupa suku gradien tekanan itu menjadi seperti ini ya. Jadi hidrostatis itu dianggap kondisinya itu konstan ya, jadi sama dengan nol ya persamaan ini. Maka perubahan tekanan terhadap arah Z-nya itu sama dengan ini, massa jenis dikali percepatan gravitasinya gitu ya. Terus kemudian dari pendekatan hidrostatis ini dalam kondisi baroklinik ya, berdasarkan teori Sverdrup tentunya, maka persamaan momentum yang digunakan itu yang 1, 2 tetap, tapi yang 3 tinggal ini ya. Jadi dia hanya dipengaruhi oleh tekanan yang ditentukan oleh densitas dan juga percepatan gravitasi. Kalau minus ini tandanya apa? Tandanya berlawanan. Ketika dia membesar, maka dia mengecil gitu ya. Baik, selanjutnya, nah, terdapat beberapa asumsi yang digunakan dalam persamaan momentum untuk solusi Sverdrup. Tadi kita tahu bahwa tadi ya persamaan momentum yang arah Z itu disederhanakan ya, disederhanakan. Lalu asumsi selanjutnya adalah alirannya itu stasioner. Kalau stasioner itu artinya tetap. Jadi perubahan arah arus U terhadap waktu dan arus V terhadap waktu ini dia diasumsikan nol teman-teman. Jadi ini maaf ya, saya agak ini batuk. Ini U sama V-nya ini sama dengan nol karena dia stasioner ya. Sorry. Kemudian suku-suku nonlinier yang sangat kecil tadi ya, yang saya bilang tadi, arus yang dipengaruhi oleh apa namanya arah X, Y, Z ya, atau suku-suku nonlinear ini sangat kecil sehingga diasumsikan nol. Kemudian ada gaya gesek lateral horizontal yang diabaikan karena turunan pada arah horizontal ini lebih kecil dibandingkan turunan arah vertikal. Jadi ini dituliskan seperti ini ya, sama dengan nol ya. Horizontal yang tadi ya, arah X sama arah Y. Kalau Z itu yang vertikal. Nah, jadi persamaan yang tadi ya, yang awal ini suku-suku kecil atau nonlinier, ini 0 sama dengan 0. Ini yang kasusnya di sumbu X dan Y atau arah horizontal. Kemudian persamaan gesekan lateral ya, yang tadi saya bilang dipengaruhi oleh viskositas eddy ya terhadap arusnya dan juga perubahan densitas ini juga 0 ya. Nah, kemudian tadi ini ya, sehingga persamaan ini menjadi ini, do P per do X sama dengan rho FV, jadi ininya pindah ke sini ya. Ini ya, jadi minus FV sama dengan minus seperro dP do X ditambah do per do Z AV do U do Z ya. Jadi ini kan nilainya 0 nih. Ini nilainya 0, ini yang merah, kotak merah ini juga 0, maka tinggal persamaan ini. Maka tinggal persamaan ini, sama persamaan ini. Nah, dituliskan menjadi seperti ini ya. Begitu juga yang warna kuning ya. Jadi tinggal nanti perubahan tekanan terhadap sumbu Y itu adalah min rho Fu plus do per do Z AV dikali do V per do Z ya. Nah, asumsi pada kondisi laut dengan kedalaman yang moderate, maka atau moderate itu berarti sedang gitu ya, maka gradien tekanan secara horizontal dianggap tidak ada gitu ya, sehingga integrasi tekanan secara vertikal dapat dirumuskan seperti ini gitu ya. Nah, ini ya. Lalu karena kecepatan horizontalnya itu menuju 0 pada kedalaman Z sama dengan min D, maka
massa sphere drop ini menjadi persamaan ini ya. Jadi 8 ini ya karena kondisi 5 dan 6 ya. Maka menjadi seperti ini. Lalu dengan mengintegrasikan persamaan 5 dan 6 maka bisa didapatkan persamaan yang nomor 9 ya. Nah, pada kondisi perairan yang homogen dengan kesetimbangan hidrostatis dengan dou P per dou X sama dengan dou P per dou Y sama dengan 0, maka transport massa murni disebabkan oleh angin yang menyebabkan Ekman pumping gitu ya. Jadi persamaannya ada nomor 9 sama nomor 10 ya. Dengan ini ya, AV per dou U per dou Z saat Z sama dengan 0 itu sama dengan tau X. Tau X itu berarti apa? Tau X itu momen gaya ya, momen gaya di arus laut ya, arah X gitu ya. Nah ini penjelasannya, kita nggak usah detail-detail ya, cukup mengetahui ininya. Nah lalu dengan melakukan cross differentiation, jadi dengan apa namanya metode ini ya, cross differentiation pada persamaan 9 dan 10 ini, maka kita bisa mendapatkan persamaan ini. Jadi diturunkan 2 kali ya terhadap arah Y-nya ya. Nah, seperti ini ya. Jadi turunan yang cross ya. Nah, ini dou F per dou X-nya sama dengan 0. Nah, kedua persamaan di atas dapat disatukan sebagai berikut. Jadi persamaan yang warna biru sama orange. Nah, ini menjadi persamaan 11 ya. Jadi dou F per dou Y SY itu adalah aliran meridionalnya. Kemudian yang kotak warna merah ini adalah stretching cause horizontal divergen. Dan yang ini adalah pengaruh gesekan angin. Nah, makanya di sini ya, kenapa sih teori sphere drop itu ada pengaruh angin ya. Ternyata udah sampai ke gesekan ya, gesekan di antar angin yang tadi lateral gitu ya. Nah, ini persamaan 11 gitu ya, dengan kondisi tetap atau steady state yang salinitasnya tetap gitu ya, maka didapatkan persamaan sphere drop. Nah, sphere drop Crowd equation ini menjadi seperti ini 14 dengan asumsi di persamaan 13 gitu ya. Jadi intinya ini membuktikan gitu ya bagaimana perhitungannya. Kemudian sekarang pendekatan Coriolisnya. Jadi kalau kita tadi punya df per dou y, dy gitu ya. F-nya ini bisa kita ubah menjadi persamaan Coriolis dengan ini 2 pi sin theta. Pi-nya ini adalah posisi lintang. Jadi kalau misalnya 10 derajat maka ini 10 derajat gitu ya. Nilainya ya, nilainya dan sin theta-nya, kemudian RE dan juga d theta ya. RE ini adalah konstanta ya. Nah, ini nomor 16 ini angin sonel tidak bervariasi terhadap lintang utara dan juga selatan ya, maka nilai share-nya tadi atau yang saya bilang momentum eh, ya ini stres ya, shear stressnya itu sama dengan 0 dan SJ-nya itu juga sama dengan 0 gitu ya. Maka tidak ada transport massa secara meridional atau arah utara dan selatan. Nah, ini SY dan ya SY-nya bisa dirumuskan seperti ini ya. Ini udah terkait shear stressnya ya. Oh, sorry. S itu, sorry, bukan salinitas, tapi transport massa sphere drop. Sorry. Ya, sorry. Jadi S itu adalah transport massa sphere drop ya. Mohon maaf. Nah, kemudian untuk arah X didapatkan bahwa perubahan transport massa sphere drop terhadap X ditambah Y itu sama dengan 0, maka perubahan sphere drop atau kecepatan atau transport sphere drop terhadap X itu adalah kebalikan dari perubahan transport massa sphere drop arah Y gitu ya. Dengan asumsi ini ya yang sudah kita rumuskan tadi. Nah, ini bagaimana sih kondisi batas pada satu bujur tertentu
Maka Sverdrup ini merumuskan kondisi kinematik ya. Jadi ini diibaratkan sebagai utara, kemudian batas timur samudra ini apa namanya kondisi horizontal saat x sama dengan 0 ini x sama dengan min L. Jadi dengan panjang tertentu ya, ini delta x-nya. Lalu dirumuskan seperti ini. Nah, ini mungkin secara apa ya, gambaran saja supaya tahu ya teorinya. Nanti kalau pengen lebih belajar lagi, mungkin nanti dirumuskan dan mungkin bukan mungkin ya, tapi sebenarnya gitu ya, masuk prodi oceanografi gitu ya. Nah, ini persamaan 20 yang terkait apa namanya transport massa Sverdrup arah X dengan kondisi pada jarak tertentu gitu ya. Nah, ini nilainya seperti ini ya. Ini penggambarannya di daerah ekuator dan area yang dipengaruhi oleh angin pasat yang dipengaruhi oleh stres gesekan angin yang lebih banyak berpengaruh gitu ya. Nah, solusi Sverdrup ini tidak memberikan variasi kecepatan arus terhadap kedalaman seperti uh, yang diberikan oleh Ekman, tetapi Sverdrup telah memasukkan satu batas lateral ya. Tadi ya, apa namanya, shear stress yang arah arah Z-nya tadi ya, sehingga lebih mendekati kondisi laut yang sebenarnya, arah vertikalnya tadi ya. Nah, ini gimana sih fenomena teori Sverdrup di laut sebenarnya ya. Jadi ini misalnya ada gambar arus laut ya secara umum ya. Jadi ada misalnya arus ekuator gitu ya. Nah, ini arus Atlantik, North Ekuator tadi ya. South Ekuator gitu ya. Nah, fenomena ini dekat Katulistiwa. Aliran air laut ke arah timur berlawanan dengan arah arus Katulistiwa ke arah Atlantik, Pasifik, dan Lautan India. Nah, terletak di antara lintang 3 derajat dan 10 derajat N. Jadi teori ini bisa berlaku di daerah ini, 3 derajat dan 10 derajat apa namanya lintang utara ya karena tadi beliau itu mendeskripsikan atau merumuskan persamaan ini berdasarkan teori di samudra di laut terbuka gitu ya. Nah, arus akan bergerak ke arah selatan selama musim dingin. Nah, kemudian kalau musim panas dia akan bergerak ke utara. Nah, pada kondisi sisi angin pasat bertiup terus-menerus dan mendorong volume besar air ke barat pada arus Katulistiwa sehingga meningkatkan permukaan laut di wilayah barat gitu ya. Karena tadi background beliau itu adalah ini ya, tinggalnya di daerah Norwegia gitu ya. Nah, kemudian di teori Sverdrup ini yang paling penting itu juga daerah doldrums. Jadi doldrums itu adalah daerah angin mati ya. Jadi di sini ya di daerah ekuator. Nah, merupakan daerah bertekanan rendah di Katulistiwa. Tempat udara panas selalu naik dan agak jarang angin. Jadi di ekuator itu panas tapi jarang angin gitu ya. Nah, di doldrums ini terjadi pertemuan angin pasat timur laut atau yang dari BBU ini dengan angin pasat tenggara ya dari BBS. Lalu daerah pertemuan terletak pada 10 derajat dan LU dan 10 derajat LS bergeser ke arah utara selatan mengikuti gerakan matahari ya. Makanya kenapa kita juga di teori di RPS sudah dijelaskan kita juga akan sudah menjelaskan tentang bagaimana gerakan matahari itu mempengaruhi fenomena yang ada di laut. Nah, daerah angin mati ini disebut sebagai zona massa udara tenang atau daerah konvergensi antar tropik atau DKAT ya. Nah, kemudian teman-teman ini gambaran sistem arus dunia gitu ya. Jadi tadi kan memang Sverdrup ini membahas tentang arus ekuator.
North atau utara dan selatan ya. Jadi arus ekuator Pasifik itu sangat kuat dan dapat ditentukan sepanjang tahun. Lalu arus khatulistiwa Atlantik terkuat di lepas pantai Ghana atau Afrika itu disebut Guinea Currents gitu ya. Lalu arus balik Samudra Hindia hanya mengalir selama musim dingin di utara dan selatan khatulistiwa. Ini adalah beberapa penemuan berdasarkan asumsi teori Sverdrup ini. Nah, kemudian ini ya, jadi gambaran teori Sverdrup ini ya dari daerah doldrums dan juga ini gambarannya ya, ini rumusan dari bukunya Swin ya. Ini gambaran skematik variasi angin terhadap lintang yang sebenarnya tidak teratur gitu ya. Nah, di daerah mati tadi yang atau anginnya tadi apa namanya rendah gitu ya. Nilai dari stres X terhadap Y-nya itu kurang dari 0 atau negatif. Nah, maka nilai dari transport Sverdrup-nya itu lebih besar sama dengan 0 atau dia positif. Dan dengan X negatif maka arus bergerak ke arah timur atau equatorial counter current ECC ya. Nah, ini kemudian di sebelah utara, nah ini tadi ya makanya arus di di selatan tadi berbelok ini ya ke arah timur ya. Sedangkan di utara itu ini di daerah doldrum ya, ini di daerah sini ya, di daerah mati tadi. Nah, sedangkan di wilayah utara dan selatan doldrum itu nilainya stres anginnya itu adalah shear stresnya itu adalah lebih dari 0 atau positif. Nah, X-nya kurang dari 0 ya, maka si transport massa dari Sverdrup-nya ini negatif. Maka bergerak ke arah barat ya, atau North Equatorial Current dan South Equatorial Current. Nah, ini adalah kaitan teori Sverdrup dengan arus baratan dan arus ekuatorial utara dan juga selatan gitu ya. Nah, kemudian saya juga sudah meninjau gitu ya bagaimana sih teori Sverdrup ini berdasarkan penelitian gitu ya. Karena Sverdrup ini kan sudah cukup lama ya, 1947 ya. Nah, ini ada paper atau literatur dari paper ya tentang yang judulnya adalah di Decadal Ocean Circulation and Sverdrup Balance. Jadi gimana sih sirkulasi arus di laut berdasarkan teori Sverdrup. Nah, tujuan dari paper ini adalah untuk mengetahui secara singkat apa yang diyakini sebagai perkiraan terbaik yang tersedia dari keadaan rata-rata laut global tahun 92 sampai 2007 yang berasal dari kombinasi data oceanografi yang tersedia dalam World Ocean Circulation Experiment atau WOCE. Jadi beliau menggunakan jadi Bapak Wunsch ini menggunakan data global ya. Kemudian untuk memeriksa tujuannya adalah untuk memeriksa suatu landasan teori sirkulasi massa air ya yang terkait kesetimbangan Sverdrup sehingga dapat mengevaluasi sejauh mana sih konstruksi ini menggambarkan apa yang terjadi pada aliran waktu rata-rata yang sebenarnya gitu ya. Nah, ini adalah tadi ya data yang sudah dipakai adalah data global eh, data global sirkulasi osean ya berkaitan dengan topografi dinamis terhadap geoid yang diestimasikan terhadap ECCO ya. Nah, ini rata-rata range-nya bernilai 3 meter dari posisi terendah di Samudra Hindia Selatan ke titik tertinggi pada subtropical gyre. Kita sudah belajar ya tentang gyre ya di submateri sebelumnya dan di Pasifik Utara. Kemudian ya semua fitur dengan skala besar tampak terlihat termasuk subtropical dan subpolar gyres di BBU dan topografi Samudra Hindia diabaikan karena rata-rata monsun. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana perbedaan ketinggian permukaan laut. Nah, ini menunjukkan perbedaan antara estimasi awal dinamika
topografi rata-rata gitu ya dengan estimasi data, ECCO Kodai. Kemudian, eee, penyesuaian lintang tengah yaitu 10 sentimeter mencapai 50 sentimeter di daerah lintang tinggi dan, interval konturnya bernilai 5 sentimeter dan area negatif ditunjukkan dengan warna abu-abu. Jadi ini, wilayah negatif tadi ya, yang putih berarti positif gitu ya. Kalau negatif berarti tadi, arahnya itu dia ke mana? Selatan atau utara ya. Kalau positif itu ke arah timur atau barat gitu ya. Nah, ini, transport arusnya ya, yang dirata-ratakan selama 16 tahun. Kemudian fungsi transport arus dihitung dengan integrasi aliran zonal dari atas ke bawah. Jadi diintegrasikannya dari arah atas dan ke bawah gitu ya. Kemudian terdapat persamaan dan perbedaan topografi permukaan pada gambar awal, lalu ada persamaan dan perbedaan pola yang dapat diinterpretasikan dengan perhitungan yang sederhana antara aliran dalam dibandingkan dengan yang terjadi di permukaan laut. Lalu, eee, ini adalah kondisi Ekman pumping-nya gitu ya. Jadi, transport Ekman pada lintang, tinggi utara dengan, orde kecepatan vertikal sebesar 10⁻⁶ ya dalam satuan meter per sekon dan daerah penyedotannya atau pumping-nya berbeda namun noise-nya setelah rata-rata, 16 tahun. Daerah upwelling ekuatorial dan gyre itu adalah apa, sirkulasi arus yang membesar gitu ya. Kalau eddy kecil, kalau gyre gede gitu ya. Ya, biar nggak lupa gitu ya. Subtropik yang memompa ke arah bawah yang sangat terlihat. Lalu ada struktur kompleks menunjukkan interval non uniform. Jadi paper ini memang, membahas gitu ya teori, Sverdrup balance-nya. Nah ini, persamaannya gitu ya, saya mungkin tidak menjelaskan lebih detail ya. Ini, berkaitan dengan para meridional derivatif itu berarti, gimana sih kaitannya si arus gitu ya terhadap Coriolis, lalu ada, eee, kondisi low Rossby dari nilai Ekman. Jadi ketika ada gelombang Rossby yang lemah gitu ya dan juga transport Ekman-nya, lalu untuk geostropik saja. Nah ini beberapa, kondisi gitu ya. Lalu, ini juga sama, ya kita ini aja ya, karena ini sudah advance ya. Nah lalu, keterbatasan dari kesimpulan teori Sverdrup itu adalah ini, berdasarkan paper ini ya, aplikasinya hanya terbatas pada bagian timur dari laut. Jadi, teori Sverdrup ini hanya terbatas pada bagian timur dari laut, karena akan terjadi pertambahan yang sangat besar ke arah barat. Lalu gesekan lateral bertambah, dengan bertambahnya besar arus atau apa, magnitude ya dari si arusnya, lalu, eee, jadi di laut sebenarnya itu tidak terus-menerus bertambah ke arah barat ya. Jadi ini sebenarnya teorinya, tidak apa ya, kurang relevan ya ketika si arusnya ini bergerak ke arah barat gitu. Nah, persamaan diferensial hanya mengizinkan satu syarat batas yang harus dipenuhi. Tidak ada aliran yang mengalir melalui pantai. Karena tadi kondisi Sverdrup ini hanya menggambarkan kondisi di samudra yang dia cakupannya luas ya. Kalau, pantai itu kan dia sudah agak tertutup ya. Nah, untuk dapat menerapkan lebih banyak syarat batas, misalnya syarat batas no slip di bagian batas bagian timur dan mungkin syarat-syarat di bagian barat gitu ya, diperlukan persamaan yang lebih kompleks. Makanya tadi, disempurnakan oleh teori Mang tadi. Nah, solusi persamaan Sverdrup ini hanya memberikan transport massa yang diintegrasikan terhadap, eee diintegrasikan namun tidak detail ya, distribusi kecepatannya terhadap kedalaman. Nah, jadi ini daftar pustakanya, mungkin dari teori ini ya, sudah saya jelaskan tentang teori Sverdrup. Nah, lalu apa sih,
aplikasinya atau tujuannya belajar ini gitu ya. Jadi kan kalian tahu ya, jadi nanti kalau misalnya ada fenomena di samudra gitu ya, misalnya siklon atau misalnya kejadian Rossby yang, terintegrasi dengan Kelvin, lalu ternyata ada siklon. Nah, teori spread trap ini bisa menjadi, apa ya, bisa menjadi acuan gitu ya untuk kalian menganalisis gitu ya, yang berdasarkan data observasi maupun kalian yang nantinya akan me apa ya, menjadi forecaster ya, yang melakukan perakiraan, cuaca atau membuat, perakiraan gelombang gitu ya di laut. Baik, mungkin itu teman-teman, silahkan nanti kalau misalnya masih penasaran gitu ya dengan bagaimana sih penjelasan detail dari persamaan Sverdrup boleh, kalian cantumkan di kolom komentar gitu ya. Kemudian saya menunggu feedback dari kalian, jangan lupa mengerjakan, lembar kerja mahasiswa ya. Jadi jangan lupa dijawab tuh soal-soalnya yang insya Allah sudah ada semuanya dalam materi ini. Oke teman-teman mungkin itu, pembahasan tentang teori Sverdrup pada pertemuan hari ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Mungkin sebelum kita akhiri marilah, kita tutup pertemuan hari ini dengan, berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga, apa yang sudah kita pelajarin hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas, perhatiannya, selalu sehat, semangat gitu ya, agar bisa optimal dalam menyerap ilmu yang diberikan oleh para dosen ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya izin dulu. Terima kasih.